Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan sebuah jurnal chapter 1, yaitu Partisipasi Masyarakat dan Sistem Informasi Geografis. Kali ini disusun oleh Alifatul Faila, Muhammad Rizky Mahendra, Farhan Firmansyah, Muhammad Lutfi Al-Mafi, Khairul Fatah Al-Masyur. Next. Pendahuluan. Sistem Informasi Geografis atau SIG dan teknologi informasi geografis semakin banyak digunakan dalam proyek penelitian dan pengembangan yang melibatkan partisipasi masyarakat. NCGIA atau Lembaga Analisis dan Informasi Geografis mempertemukan akademisi dan praktisi yang bereksperimen dengan partisipasi masyarakat dan sistem informasi geografis. Buku ini menempatkan PMSIG dalam perdebatan SIG masyarakat yang lebih luas dan membahas 6 masalah utama. Pertama, akses diferensial ke informasi geografis dan teknologi. Kedua, integrasi dan representasi dari berbagai realitas landscape di dalamnya sebuah SIG. Tiga, identifikasi penerima manfaat potensial dari proyek SIG partisipatif. Keempat, pengembangan metode berbasis setempat dan metode untuk lebih partisipasi masyarakat yang inklusif dalam pengambilan keputusan spasial. Kelima, penempatan produksi dan implementasi PMSIG dalam politik lokalnya konteks. Keenam, identifikasi kontribusi SIG masyarakat untuk geografi dan SIG Science. Partisipasi masyarakat dan sistem informasi geografis ditunjukkan untuk halayak luas dan pelajar, akademisi, perencana, pembuat kebijakan, dan praktisi SIG. Berpendapat bahwa penggunaan SIG telah mendapat kritik substansial dan peran SIG dalam menciptakan citra baru dunia semakin dihargai, tetapi potensi positif teknologi telah tenggelam di bawah beban penilaian, biasanya valid tentang kemungkinan dampak negatif ini. Masyarakat dapat ditentukan oleh kedekatan fisik dengan orang lain dan berbagai pengalaman dan perspektif yang sama. Partisipasi publik dalam buku ini mengacu pada keterlibatan masyarakat akar rumput atau bagian bawah. Karena beberapa alasan, masyarakat meresmikan diri mereka sendiri dan membentuk organisasi resmi yang dapat digunakan negara untuk bernegosiasi. Next. Nah, dalam sistem informasi geografis dan masyarakat itu ada beberapa tahapan ya, yaitu partisipasi publik dalam keputusan akhir, partisipasi publik dalam menilai risiko dan merekomendasikan solusi, partisipasi publik dan menentukan minat pelaku dan menentukan agenda, hak publik untuk menolak, kemudian menginformasikan kepada publik, hingga yang terakhir adalah hak publik untuk mengetahui. Next. Pada asal konseptual partisipasi masyarakat dan sistem informasi geografis memiliki sejarah konseptual yang kaya dan beragam yang mengacu pada beberapa tradisi intelektual, termasuk ekonomi politik dan teori kritis, perencanaan partisipatif dan pengembangan masyarakat, demokrasi dan keadilan sosial, antropologi dan etnografi, ekologi politik dan filosofi sains. Kemudian pada tahun 1993 diselenggarakan lokakarya yang disponsori NCGIA mengenai informasi geografis dan masyarakat yang membahas identifikasi masalah akses, etika dan nilai representasi, praktik demokrasi hingga pentingnya kerahasiaan dan data informasi geografis. Next. Kemudian dalam sebuah pembahasan pada tahun 1996 di Minnesota pun diidentifikasi masalah dalam partisipasi masyarakat terhadap sistem informasi geografis, yaitu yang pertama epistemologi SIG, yang kedua lembaga data spasial dan akses informasi, yang ketiga pengembangan SIG alternatif. Para peserta pembahasan itu mendiskusikan SIG bottom up atau dari bawah kemudian ke atas,
Tahun berikutnya, pada pertemuan musim panas tahun 1997 di Maine, yang membentuk prakarsa kelompok perencana yang fokus pada pengalaman lapangan penerapan SIG alternatif yang mempertimbangkan masalah sosial teknis kritis terkait pada pelaksanaannya. Next. Ya, munculnya partisipasi masyarakat dan sistem informasi geografis. Nah, bisa dilihat bahwa partisipasi masyarakat dan sistem informasi geografis mengidentifikasi PMSIG sebagai tenda luas dengan berbagai arti dan jangkauan global. Nah, meskipun survei mereka menghasilkan tingkat respon yang rendah dan definisi PMSIG yang luas menimbulkan kesulitan saat menyusun database, mereka mengidentifikasi 67 organisasi di 40 kota yang mengklaim memiliki semacam PMSIG. 4 jenis lokal kelembagaan untuk pengiriman PMSIG di Amerika Serikat diidentifikasi. Organisasi nirlaba ada 31, di universitas ada 18, di lembaga pemerintah ada 16, dan di perusahaan swasta ada 2. Next. Nah, Leitner serta kawan-kawannya memanfaatkan pengalaman di Minneapolis dan St. Paul untuk mengidentifikasi 6 model penyampaian PMSIG untuk masyarakat dan organisasi akar rumput. Yang pertama, SIG berbasis masyarakat atau internal. Yang kedua, kemitraan universitas masyarakat. Yang ketiga, fasilitas SIG yang dapat diakses publik di universitas dan perpustakaan. Yang keempat, ruang peta. Yang kelima, server peta internet. Dan yang keenam, pusat SIG lingkungan. Nah, bisa disimpulkan bahwa dari 6 model ini, organisasi masyarakat tidak hanya memiliki satu model, tapi memanfaatkan berbagai cara untuk mendapatkan akses SIG, berubah strategi mereka dari waktu ke waktu, dan mungkin mengembangkan cara baru untuk mengakses dan memanfaatkan SIG. Next. Misalnya, Kingston memberikan contoh dari Inggris Raya eksperimen perencanaan Slate virtual. Dia menyarankan bahwa PMSIG lebih kuat karena interaktivitas dan konektivitas yang disediakan oleh internet. Sistem ini juga mengintegrasikan metode perencanaan konvensional dengan alat perencanaan berbasis web yang inovatif, termasuk permintaan perspektif masyarakat melalui ruang obrolan dan yang setara dengan pertemuan balai kota elektronik. Next. Kajian KM tentang pengelolaan hutan di Ghana adalah contoh yang sangat baik dari metode pembangunan partisipatif yang telah mapan yang digabungkan dengan SIG. PMSIG lebih kuat karena interaktivitas dan konektivitas yang disediakan oleh internet, namun menimbulkan keprihatinan bagaimanapun tentang implikasi bagi perencana ketika memasukkan informasi kabur yang tidak mudah dipetakan. PMSIG telah dioperasionalkan untuk perencanaan kota waktu nyata dengan menggunakan internet. Next. Secara signifikan, sebagian besar proyek MSIG saat ini tidak menggunakan fungsionalitas SIG untuk analisis spasial tingkat lanjut. Dalam aplikasi PMSIG dengan SIG Internet Backbone, internet dan kemampuan multimedia merupakan inti dari aplikasi. Dengan SIG menyediakan peta digital. Dalam hal ini, generasi sistem pemetaan internet yang terus berkembang mungkin akan memainkan peran penting dalam proyek MSIG di masa mendatang. Bagian terakhir buku ini membahas kemungkinan masa depan PMSIG ini. Dangermond juga menegaskan kembali bahwa salah satu elemen kunci yang mempengaruhi pertumbuhan keterlibatan publik dalam SIG adalah internet. Schiffer berfokus pada potensi PMSIG internet untuk komunikasi virtual dan akses publik, tetapi mengenai masalah yang mungkin timbul karena kebutuhan untuk berkomunikasi dengan orang non-teknis, masalah teknis implementasi, dan pemahaman yang berbeda tentang informasi yang disajikan melalui gambar virtual dan representasi. Menariknya, penelitiannya menunjukkan bahwa masalah paling vital bagi PMSIG dan PPVIS bukanlah masalah teknis. Next. Masalah siapa yang memiliki akses ke PMSIG dan siapa yang diuntungkan dari sistem tersebut adalah tema yang berulang dalam buku ini.
Meskipun PMSIG dimaksudkan untuk memperluas akses ke SIG dan GIT, BARN dengan tepat mempertanyakan kriteria yang akan digunakan untuk evaluasi implementasi tersebut. Proyek PMSIG pada intinya bersifat politis karena berupaya memperluas akses ke informasi spasial digital dan memperdayakan orang dan masyarakat yang secara historis tidak berdaya. Proyek PMSIG juga bersifat politik karena melibatkan partisipasi masyarakat yang pada dasarnya adalah proses politik. Hal ini menunjukkan bahwa memahami politik dan hubungan kekuasaan terkait PMSIG sangat penting untuk mengungkap dampaknya, dimanapun dan bagaimanapun juga diterapkan. Akibatnya, Aitken mempertanyakan asumsi bahwa skala muncul hanya dari beberapa pengertian sederhana tentang hierarki kartografi dan representasi ruang yang memungkinkan perjuangan politik untuk membentuk wacana politik. PMSIG dapat menjadi bagian dari menciptakan banyak publik yang kuat yang meningkatkan demokrasi. Mereka melakukannya dengan memungkinkan orang untuk terlibat pada tingkat yang tidak mengaburkan kehidupan sehari-hari melalui peta dan bahasa yang diambil dari logika instrumental dan strategi SIG. Untuk reviewnya sendiri secara umum, pembahasan pada buku Partisipasi Masyarakat dan Sistem Informasi Geografis khususnya pada bab 1 cukup informatif karena dijelaskan satu persatu tahapan kemunculan partisipasi masyarakat dalam sistem informasi geografis. Mulai dari penjelasan dari SIG dan masyarakat itu sendiri, awal konsep hingga munculnya hal tersebut. Selain itu, bahasanya pun mudah dipahami secara umum. Akan tetapi kekurangan yang ada dalam buku ini adalah pembahasan belum mencapai selesai, tapi sudah berganti subjudul berikutnya. Dengan begitu tentu saja membuat pembaca kurang nyaman. Next. Terima kasih. Itu presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.